Dan saya pertimbangan lagi, dan saya akhirnya memutuskan putus dari PSHT. Selamat datang di Mas Kuning Podcast. Bang Ari, apa kabar? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Ini teman-teman nih, di pagi hari ini saya kedatangan tamu yang khusus banget. Udah lama saya pengen dia datang ke sini, tapi nggak sempet. Nah, hari ini dia sempetin waktu untuk kita podcast pada pagi hari ini. Dan Bang, sebelum ini sudah 1 bulan nih saya suruh datang ke sini. Mungkin lebih, Bang. Oh, lebih ya. Tapi Abang baru bisa untuk sekarang ada di podcast ini. Emang kesibukan Abang apa aja sih? Yang jelas tuh sama aja lah kayak kegiatan Abang mungkin ya. Kayak sejenis mungkin ngelatih. Yang kedua, kegiatan sehari-hari ya mungkin YouTuber juga. YouTube. Dan ketiga itu mungkin membantu orang tua kayak nyari-nyari rumput untuk sapi. Benar. Tapi luar biasa padat banget ya. Sempat saya chat, katanya lagi ngelatih di sini. Saya chat ada kerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah ini sudah ada waktu ya. Kita nggak apa-apa kan ngulik-ngulik sedikit tentang perjalanan Mas Ari ada di PSHT. Terus gimana pendapat Mas Ari tentang PSHT? Kalau menurut saya tentang PSHT pribadi ya. Oke. Kalau untuk saya pribadi itu yang pertama itu yang jelas bangga, Bang. Bangganya itu kenapa? Dari beribu banyak orang, jutaan orang, saya termasuk di dalamnya. Itu seperti itu yang bikin saya bangga. Ya mungkin yang kedua itu memang dari kecil itu saya hobi berantem, hobi tarung ya. Hobi tarung ya itu kan. Cuman pas zaman sekolah itu mungkin sering yang namanya anak muda ya, nakal itu seperti itu. Saya berpikir kok bertarung ataupun berantem saya itu nggak ada tempat, cuman bonyok-bonyok aja. Benar. Kan? Dan di situ disarankan sama teman-teman ada latihan SHT di tempat kita ini kan. Ikutlah saya terjun di situ. Nggak tahu berpikirnya apa tentang pencaksilat lain, itu tiba-tiba saya masuknya di PSHT itu seperti itu. Terus gini, kalau Mas Ari ikut PSHT, kecintaan Mas Ari pertama kali di PSHT itu apa? Kecintaan pertama sekali ya. Ya itu yang jelas gimana ya ngomongnya? Karena cinta itu nggak bisa diungkapin. Iya, mungkin itu Bang ya. Benar. Ini pencak silat PSHT ya. Gini Mas Ari pertama kali belajar di PSHT itu di sini. Di desa Dadi Mulya. Oke, pertama kali di sini. Terus sempat juga nggak ada kabar Mas Ari di sini. Apakah Mas Ari ke luar daerah atau bagaimana? Kalau awalnya itu kan saya ikut latihan di PSHT kan di Dadi Mulya ya. Dari tahun 2016 bulan 10. 2016 bulan 10. Saya itu ikut di sini sudah berapa bulan, mungkin lebih dari 7 bulan itu sampai di Ijo. Sampai di Ijo itu pas bener itu ya saya lulus sekolah. Lulus sekolah dan orang tua itu menuntut saya untuk bekerja. Benar. Dan di situ saya memutuskan berpikir ini gimana saya mau milih PSHT ataupun pekerjaan gitu. Dan saya pertimbangan lagi dan saya akhirnya memutuskan putus dari PSHT. Dan saya ngomong baik-baik seperti itu. Kemarin sempat kemana? Kerja? Kerjanya di Lahat. Tapi di Lahat nggak sempat nerusin PSHT? Sempat. Nah di situ saya meneruskan latihan di PSHT. Kalau dari 2 bulan saya habis latihan, latihan itu saya nanya-nanya info di sana. Di mana sih ada latihan pencak silat? Saya nggak berpikir Bang mau ikut PSHT itu nggak. Benar. Saya nanya di mana sih latihan silat. Gitu seperti itu. Ada katanya di sana. Ternyata sudah tutup. Itu. Saya nyari info tuh di Lahat, di Kota Lahat. Ternyata ada dan disaranin ikut di sana. Di PSHT. Di PSHT ya. Nggak mau cari pencak silat lain? Enggak sama sekali. Iya. Gimana kalau misalnya di Lahat ketemunya bukan PSHT? Misalkan ketemu Kerasakti atau dan lain sebagainya. Ya mungkin saya ikut itu. Yang penting menyalurkan hobi tadi. Nah, ya itu ya. Setelah berapa bulan atau setahun pulang ke sini? Belum Bang. Belum. Saya masih di sana. Saya itu disahkan tahun 2018. Oh, sudah jadi warga di sana. Udah jadi warga di sana. Disahkan di sana. Saya ngabdi lah ya. Jadi ngelatih di sana. Saya pulang itu akhir tahun. Akhir tahun 2019. 2019 saya pulang dan di sini. Langsung buka di sini ya? Iya, buka di sini. Oke, gitu. Itu adalah perjalanan Mas Ari ada di PSHT. Kira-kira sudah berapa tahun di PSHT? Kalau dari tahun 2018 ya. Kalau ini ngomongnya dari warganya apa dari awalnya? Dari awal. Dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Berapa tahun tuh? 5 tahun. 5 tahunan. Luar biasa. Jadi warganya berapa tahun? Jadi warganya udah hampir mau berjalan
Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Kita mau tanya dulu nih, proses PSHT itu mau mencapai ke warga itu sabuk-sabuk apa aja yang bisa di ini? Waktunya, jangka waktunya itu yang jelas terutama dari umur ya. Umur itu berpengaruh. Kalau di PSHT itu kalau laki-laki cowok itu 16, kalau perempuan itu 15. Ya jadi kalau kita mulainya dari umur masih kecil ataupun 12 ya mungkin jangka waktunya panjang. Cuman kebanyakan kalau sekarang ini ya, terutama di sini, khususnya di sini, itu kebanyakan umur 16. Jadi jangka tahunnya kita tanya kepada anak-anaknya dulu. Kira-kira sanggup nggak untuk ikut ini 1 tahun. Kalau dia nggak sanggup mungkin 2 tahun. Oke. Untuk sabuk-sabuknya apa aja ada di PSHT? Kalau sabuknya itu ada 4. Yang pertama polos. Polos apa? Polos biasa hitam. Warna hitam ya, polos warna hitam. Polos. Yang kedua itu jambon. Jambon itu apa? Jambon itu kalau itu kan dari bahasa Jawa ya. Jambon itu pink. Jambon itu pink. Oke. Yang ketiga itu hijau. Hijau yang putih kecil. Hijau putih kecil. Iya, hijau. Setelah itu putih kecil. Habis putih kecil baru ke warga. Oh, gitu. Itu jangka waktunya berapa? Dari hitam ke pink, dari pink ke hijau ke putih. Kalau untuk kita mencapai target 1 tahun ya, itu 4 bulan, ada yang 3 bulan. Oh, jadi 3 bulan sekali ujian. 3 bulan sekali ujian. Jadi 1 tahun pas, nggak tahu lebih ya. Kan 4 sabuk berarti 1 tahun lebih 2 bulan. Benar ya? Iya, betul. 1 tahun baru masuk ke warganya kalau memang usianya memadai. Ya betul. Pernah ngelihat ada warga yang di bawah umur, Pak? Kalau di bawah umur itu mungkin banyak ya, Bang. Iya, karena mungkin ada tujuan dari PSHT ya. Tujuan dari PSHT itu karena sudah banyaknya atau gimana itu mengembangkan. Jadi umurnya yang segitu disahkan seperti itu. Jadi tergantung dari organisasinya, tergantung dari ranting ya, tergantung dari rantingnya seperti apa. Misalkan kebijakan dari pelatihnya pengen anak ini jadi warga ya bisa jadi warga. Iya, bisa jadi warga. Tapi sesuai dengan rekomendasi seperti itu ya. Oke, PSHT. Sekarang saya mau tanya nih, menurut Mas ya, perbedaan PSHT sama bela diri lain. Dari bela diri lain ya. Perbedaannya tuh kayak gini. Bela diri atau pencak silat ini? Bela diri. Pencak silat. Kita pencak silat dulu. Ya, pencak silat. Jadi gini, Bang ya. Kalau dari untuk pencak silat, awal dari PSHT itu kan itu yang mendirikan PSHT itu kan Ki Hajar Hardjoatmojo ya. Kalau untuk SH-nya sendiri itu Ki Ngabei Surodiwiryo yang kan. Itu awal mulanya dulu mendirikan SH-nya itu ya. Itu campuran dari pencak silat lain, dari Cimande. Benar. Pokoknya banyak lah. Saya lupa ya. Mungkin yang jelas yang saya ingat itu Cimande dari tahun 1903 kalau nggak salah. Di situ, dan yang bikin saya suka ataupun tidak ingin ikut pencak silat lain, maksudnya perbandingannya ya, itu kalau di PSHT itu apa-apa ada kayak gitu. Mungkin kalau di pencak silat lain semisal kayak tendangan ya, semisal kayak tendangan T kalau di pencak silat, di tendangan T di PSHT ada gitu. Cuman kalau di pencak silat lain itu belum tentu ada. Itu seperti itu semisal. Cuman kebanyakan pencak silat banyak tendangan T. Banyak tendangan. Seluruh tendangan. Jadi untuk pencak silat, jangankan pencak silat, di bela diri lain juga. Ya misalkan tendangan T tadi itu kan tendangan samping. Itu sama seluruh bela diri, tapi mungkin namanya yang beda. Karena kan bela diri kita banyak. Di Indonesia saja pencak silat udah banyak organisasinya. Yang di luar juga banyak, ada taekwondo dari Korea, ada karate. Nah, di Jepang juga banyak. Ada yang jujitsu, taijitsu dan lain sebagainya. Pokoknya yang Cuman kalau untuk itu taekwondo ya, Bang. Taekwondo itu aslinya itu dari mana? Taekwondo itu aslinya dari Korea. Dari Korea Selatan. Korea Selatan. Jadi kan ada Korea Utara sama Korea Selatan. Kita ini khususnya dari Korea Selatan. Tetapi juga di taekwondo ada dualisme. Di Koreanya ada dualisme, ada namanya ITF, ada WTF. ITF itu kayak tarung, dia bebas seluruh badan tanpa ada body. Jadi kayak self defense. Nah, sedangkan kita di WTF itu ya full body ya, tapi kita lebih ke kejuaraannya lebih banyak di Indonesia sih WTF. Seperti itu. Jadi lebih body contact-nya lebih ini, tapi untuk prestasinya juga lebih banyak. Tapi ITF juga banyak seperti itu. Di sini juga di
di Indonesia taekwondo juga ada pecahan juga sih. Iya. Mungkin nanti kita bahas masalah itu. Nah Mas, di PSHT ini kan adalah organisasi terbesar nih, termuda tapi terbesar, ya seperti itu ya. Pernah nggak sih Mas mengalami kendala ya yang orang sebanyak itu, Mas jadi ibaratnya mengucilkan diri, oh ini nggak mungkin nih saya bisa lebih besar lagi dari ini seperti itu. Kan banyak kan orang-orang di PSHT itu kan lebih dari bela diri lain. Saya pernah jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi lapangan sepak bola itu orang PSHT semua. Itu luar biasa hebat itu Mas. Itu gimana perasaan Mas? Kalau untuk perasaan saya, yang jelas itu ada sukanya ada tidaknya. Sukanya dulu. Sukanya itu contoh kecil nih ya. Kayak semisal kita sehobi. Benar. Abang juga semisal ini abang dari warga PSHT semisal. Contoh saya itu semisal kalau kesini itu nggak malu-malu, karena udah ada ikatan rasa persaudaraan tadi ya. Mau minta makan, minta minum itu udah nggak ada rasa malu. Itu sukanya. Yang kedua itu mau butuh apa-apa itu nggak susah bang. Kenapa? Ya mereka itu mungkin sudah tertanam rasa persaudaraan ataupun rasa nggak enak ataupun gimana. Jadi dengan rasa ikhlas itu langsung membantu, bisa membantu. Oke, seperti jadi langsung bisa membaur kan? Iya betul. Tapi pernah nggak yang saya bilang tadi, Mas mau nyingkir sendiri gitu? Sudahlah, saya bukan dari golongan mereka yang sudah hebat-hebat. Gitu. Pernah nggak minder lah seperti itu? Yang jelas minder tuh ada, cuman gini, karena di PSHT itu yang diutamakan bukan dari gerakan bang, ataupun dari segi apa-apa, yang diutamakan itu rasa persaudaraan tadi. Jadi minder saya tadi hilang. Itu gara-gara sifat persaudaraan tadi. Iya betul. PSHT benar kata Mas tadi, PSHT itu bela diri yang lengkap. Tendangan dia ada, pukulan ada lengkap. Terus ada juga bantingan, ada juga kuncian, ada juga guntingan. Jadi lengkap semuanya. Nah tapi sekarang seperti ini, ada bela diri lain yang ngambil satu-satu tuh. Taekwondo dia diambil di kakinya. Karate diambil dari tangannya. Terus wushu mungkin dari bantingannya atau judo. Nah, apakah menurut Mas PSHT itu adalah paket komplit dari seluruh bela diri? Kalau menurut saya ini ya, kalau untuk paket komplit itu mungkin bisa jadi, bisa enggaknya juga. Karena peraturan ya. Mungkin kalau di taekwondo itu saya sukanya di taekwondo itu kepala itu boleh diserang. Boleh. Benar. Nah, itu saya sukanya di situ. Cuman kalau di pencak silat itu kepala kan tidak boleh. Itu yang saya sukanya di situ, ada juga yang nggak di situ. Benar. Karena gimana ya? Bertarung kok kepala nggak boleh diserang itu seperti itu saya mikirnya. Cuman ya mungkin karena peraturan sih ya. Karena peraturan. Sekarang ini, kita ini kan adalah bela diri nih. Kita ini bela diri yang ada peraturannya. Iya. Beda kalau kita misalkan tarung atau kita misalnya berantem ya asal-asalan, mana yang dapat jadi dihajar. Tapi kita bela diri yang ada peraturan. Kayak kami taekwondo, kita nggak boleh ninju kepala. Sebenarnya ninju kepala belakang boleh karena kita pakai helm. Seperti itu kan. Tapi kita nggak boleh ninju pakai tangan di kepala. Kita pakai kaki. Nah begitu dong pencak silat kan nggak pernah pakai helm. Jadi nggak boleh diserang karena yang riskan lah menurut kalian ya, karena bantingan takut dibanting juga atau dan lain sebagainya. Cuman gini bang ya, untuk kalau di atlet itu ya, bidang atlet itu kan di bidang atlet kepala memang tidak boleh ya. Cuman kalau di sambung ya, sambung itu sambung namanya. Sambung kalau di latihan-latihan itu cuman beda-beda juga sih, setiap lain tuh berbeda. Cuman kalau di tempat saya dulu tuh di Lahat dulu boleh mengenai kepala asal itu kaki. Itu. Cuman kalau tangan nggak boleh, karena jarak tangan dengan muka itu kan dekat. Cuman kalau kaki itu kan ada yang tendangannya pendek tuh, ada yang tendangannya tinggi. Jadi kalau sampai bisa mengenai kepala itu bagus dulu. Oh boleh ya, boleh. Ya. Tapi kalau untuk peraturan di pertandingan bagaimana? Tetap nggak boleh kan? Nggak boleh, tapi saya pernah nonton nih si Wewe. Wewe kan atlet SEA Games kan dari Bandung kalau nggak salah ya. Dia pernah sempet nendang sini lawan leher. Itu gimana tuh untuk peraturan? Itu kalau menurut peraturan yang jelas mungkin kalau dia sampai tidak jatuh nih ya, kalau dia sampai tidak jatuh itu mungkin pelanggaran. Mungkin ya. Cuman karena mungkin dia sampai jatuh itu di situ mungkin ada poinnya. Oh gitu, karena posisi lawan juga maju. Maju sampai terjatuh kan. Itu saya sempat lihat itu. Iya, bagaimana sampai segitunya ya. Saya ada sempat nih kakak kelas waktu kuliah. Itu namanya Sadam kalau saya panggilnya. Dia dari IPSI. Memang dari kami IPSI karena saya juga pernah belajar IPSI selama 6 bulan karena ya
tuntutan kuliah. Nah di situ setelah dia, kalau dulu ada Porkap kalau nggak salah, ikut di sana. Saya masih ikut sepak bola dulu. Dia ikut di sana. Pulangnya udah perban semua di sini. Apakah sekeras itu silat yang ada di Indonesia? Coba Bang jelasin. Karena kalau zaman dulu itu ya, terutama saya menjelaskan tentang PSHT ya. Kalau di PSHT itu yang diutamakan tuh mental sama fisik. Karena kenapa kok dikuatkan mental sama fisik? Mau sehebat apapun bela dirinya, kalau kita nol mentalnya, bertarung di jalan pasti benar. Tuh seperti itu. Tumpah. Dan fisik mungkin kayak di taekwondo juga dilatih Bang ya. Dikencot. Karena kalau fisik itu mau sehebat apapun ya tendangan kita, itu kalau dikeroyok pasti benar. Nah, di situ. Jadi yang diutamakan fisik kalau masalah tarung ya, fisik sama mental. Jadi kalau sampai bonyok-bonyok ataupun gimana itu mungkin membiasakan anak didik tersebut. Ngomong masalah fisik nih Bang. Jadi ini mono survei yang saya lihat di lapangan. Entah itu PSHT, entah itu bela diri lain, tapi namanya PSHT itu adalah organisasi besar. Jadi kemungkinan saya ngelihatnya PSHT. Banyak pelatih-pelatih ya. Mungkin di tempatnya Mas juga sempat seperti itu mungkin ya. Latihan malam. Kenapa milih momennya malam? Karena kita tahu fisik waktu malam itu adalah fisik yang kurang baik untuk latihan. Nah, coba dijelaskan. Nah, yang kalau itu saya jelaskan ya. Karena dari awal saya ikut PSHT latihan malam ya. Di situ. Yang pertama, kenapa kok latihannya itu malam? Ada yang bertanya tuh Bang, kenapa kok latihannya malam nggak siang aja gitu kan? Ada yang menjawab sudah jadi tradisi ya. Kalau sudah jadi tradisi mungkin bisa jadi ya karena memang dari dulu malam. Kalau untuk saya pribadi, kenapa kok latihannya malam? Itu tidak mengambil kesibukan para pelatih Bang. Contoh kayak semisal kalau siang hari mungkin kan kerja. Kayak contoh semisal di desa ya. Di desa itu kan banyak petani. Mungkin mau nyangkul, mungkin mau kerja segala macam kan. Cuman kalau malam hari dia kan istirahat. Jadi kalau malam itu bisalah menyempatkan waktunya untuk melatih itu seperti itu. Tapi seperti ini, kita balik lagi ke kesehatan Bang. Kalau misalkan nih, kalau di pelajaran ya, itu malam boleh berolahraga seperti futsal ataupun bela diri. Itu batas waktunya ya di bawah jam 9. Nah, kebanyakan saya lihat dari jam 9 sampai ke atas, udah misalkan sempat juga hujan-hujan tetap latihan. Itu apa yang mendasari untuk pencak silat ya pada umumnya latihan di malam hari. Di malam hari. Yang jelas kalau di malam hari itu hening Bang. Makanya kenapa kok kadang pulang jam 12, jam 1 malam. Benar. Jadi mereka itu dilatih keheningan ataupun contoh kayak ketenangan seperti itu. Selain itu juga gimana ya? Itu kan ada 5 dasar tuh. 5 dasar. Itu yang pertama kan di PSHT ya. Itu persaudaraan. Kedua olahraga, 3 bela diri, 4 itu seni, 5 itu keesaan ataupun kerohanian. Nah, jadi pas malam hari disitulah anak-anak itu digencar lah kalau bahasanya digencar, mereka itu dididik kerohaniannya di situ. Benar. Jadi untuk kesunyian, untuk istilahnya meditasi ya, itu seperti itu. Meditasi di malam hari biar sunyi. Kalau siang hari kan ada motor lewat, ada cewek cantik lihat, ya seperti itu ya. Benar juga sih. Jadi ada pro kontranya kalau masalah latihan malam. Karena kalau di masalah kesehatan, apalagi di atlet nih, kalau kita belajar tentang masalah atlet, itu memang tidak baik. Nggak boleh sama sekali karena yang keluar itu bukan keringat lagi tapi darah istilahnya kan. Terus juga, tapi kalau masalah positifnya bener itu ada rohani. Tapi balik lagi ke kesehatan sebenarnya sih. Tapi ya itu tergantung dari rating atau olahraga masing-masing seperti itu. Oke, PSHT. Kira-kira target Mas Ari sendiri di PSHT ini seperti apa? Target depannya? Target itu kalau saya pribadi ya, karena saya sudah terlanjur buka latihan di sini, target saya itu ya minimal. Tidak minimal sih ya. Target itu harus tinggi sekali. Itu minta-minta itu berkembang. Amin. Iya, itu seperti itu. Target berkembang. Iya, target berkembang. Sudah menciptakan atlet-atlet yang sudah jangan go internasional. Menciptakan atlet-atlet yang sudah membanggakan daerah kita atau bagaimana? Kalau untuk membanggakan daerah sendiri ya, itu mungkin belum ada. Cuman kalau untuk membanggakan saya pribadi, saya sendiri untuk khususnya di ranting,
Itu alhamdulillah sudah ada. Iya, ya gini loh, kita pelatih ngeliat anak kita tanding sparring aja udah bangga. Bener, ya. ya. Apalagi ngeliat tanding sama daerah lain, kabupaten lain. Saya juga pro kemarin, itu luar biasa bangga. Walaupun ini anak saya itu kemarin cewek dari Surya Menang, dari orang Jawa. Jadi tanding nggak kerasa tanding sampai final. Di final dia tanding dia kalah. Ternyata ini dia dilawannya tentara. Itu luar biasa. Walaupun kalah tetap bangga banget. Bikin bangga banget. Kok orang dusun, orang kampung yang nggak ngerti apa-apa masalah olahraga, ya baik bela diri maupun yang lain, tapi kok bisa sampai segini? Nah itu bangganya kita sebagai pelatih seperti itu ya. Terus gini, kita agak sensitif sedikit masalah PSHT. Bukan sempet sih, banyak saya dapat informasi, dapat berita bahwa ada yang, nah sempat tanggal 2 Desember kemarin saya dapat dari Facebook. Ya di Oku Timur itu judulnya seperti ini. Judulnya itu warga PSHT bukan, anak PSHT ditendang pelatih hingga tewas. Itu gimana sih bisa segitu? Apakah memang PSHT itu adalah olahraga atau bela diri yang sangat keras atau bagaimana? Kalau untuk masalah ditendang sampai meninggal itu kita kembalikan lagi Bang ya. Kalau masalah untuk meninggal itu mungkin udah dari sananya ya, udah di atas. Mungkin itu pelantarannya. Karena cuman kalau dia omongkan keras, itu kembali lagi individu pada pelatihnya. Ada tuh ya, saya ngelihat latihan S1AT itu saking sayangnya sama siswa, itu ada yang dimanjakan juga ada. Benar. Mungkin karena pelatihnya berpikir nih ya, kalau memanjakan siswa dalam latihan itu sama saja membunuhnya dalam medan perang. Ada juga yang seperti itu, makanya mungkin latihannya sampai segitunya. Benar itu. Benar. Jadi istilahnya seperti ini, lebih baik kita mandi darah pada saat latihan daripada kita mandi air mata pada saat kita pertandingan. Seperti itu ya. Memang benar, di taekwondo atau di olahraga lain juga kalau ketemu pelatih yang enak ya udah enak aja. Iya benar. Tapi ada negatifnya. Di saat pada saat tanding anak-anak sudah terbiasa manja, jadi nggak bisa kena tekanan. Nah, ya itu seperti itu. Atlet yang biasa kena tekanan, misalkan salah sedikit ditampar atau dan sebagainya, malah mentalnya lebih jadi macan seperti itu ya. Jadi balik lagi ada hal positif negatifnya. Iya. Saya pernah ini apa namanya cerita nyata lah. Jadi tahun 2020 kalau nggak salah saya pernah latihan Popda, yang latih untuk Popda. Nah di situ saya ketemu warga dari Kecamatan Cempaka. Oh ya. Nonton. Jadi sempat cerita masalah. Ini dari mana Mas? Katanya saya dari PSHT. Ya. Oh kami dari Taekwondo. Kalau mau lihat silahkan. Iya Mas ini. Jadi cerita sampai ke cerita saya tanya, Mas warga ya? Iya saya warga, tapi saya nggak lagi off ngelatih. Kenapa? Karena ada masalah Mas. Kenapa sih masalahnya? Saya tanya dong. Terus dia bilang seperti ini. Sekitar 1 bulan yang lewat ada siswa yang meninggal karena pada saat latihan. Kenapa sih? Kenapa sih ada apa namanya sampai segitunya? Jadi dia cerita ada 5 warga yang ngelatih pada saat itu malam. Nah ngelatih siswanya. Katanya sih apa jebol apa gimana meninggal. Terus empat orang dinyatakan apa namanya tersangka. Terus penjara. Nah satu yang ketemu saya ini dia nggak kena. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada saat siswa yang mendaftar di kita ya, apakah tidak ada surat yang menyatakan bahwa siswa itu siap untuk segala resiko ditandatangani di materai atau bagaimana sampai seperti itu? Yang jelas kalau untuk formulir itu ya, untuk formulir itu setiap bela diri terutama di tempat saya itu ada. Cuman kalau untuk masalah masuk penjara atau tidaknya itu kembali lagi pada dasaran hukum ya. Saya juga nggak tahu seperti itu. Yang jelas kalau untuk pendaftaran pertama itu ada. Iya, jadi seperti ini. Itu yang mendasari dan melindungi pelatih. Suatu saat misal ya, anak itu sudah ada penyakit, misalkan tangannya sudah pernah patah. Iya, betul. Sambung sama teman-temannya. Yang nggak sengaja jatuh, patahannya itu kambuh. Kalau misalkan orang tuanya itu nakal, ya bisa pelatihnya diadukan. Iya, betul. Tapi kita sudah ada dasar hukum yang sudah dimaterai bahwa orang tua dan atlet sudah bersedia dan menanggung resiko apapun yang dilakukan seperti itu. Nah, yang jadi saya tanya sama yang warga tadi, Mas kok nggak nuntut balik atau misalkan mengajukan penangguhan, sedangkan kita kan nggak salah, kita kan ngelatih seperti itu kan. Kalau seolah-olah Mas
istilahnya mengiyakan masuk penjara terus nggak ada perlawanan, berarti masalah dong. Saya bilang seperti itu kan. Yang nggak ada katanya. Udah gitu aja, sudah masuk penjara gitu aja. Maksud saya gimana sih organisasinya tuh berjalan atau tidak yang masalah seperti ini? Seperti ini. Jadi kalau untuk PSHT itu gimana ya? Ada ranting kan? Ada. Rantingnya itu bercabang di kemana? Kalau khusus untuk di Oku Timur ya, kalau ranting itu bercabang di Tugu Harum, BK10 di situ. Dan di situ pun dari beberapa ranting tuh banyak bang. Benar. Yang saya ketahui itu khususnya di sini itu alhamdulillah sudah berjalan Madang Suku 2, Madang Suku 1, Madang Suku 3, BMT, BM Madang Timur, BM Madang, BMR, Belitang. Nah di situ yang saya ketahui. Cuman kalau untuk ranting-ranting lain saya kurang paham. Seperti itu. Nah, ada satu lagi pertanyaan saya. Kalau kita ngelihat di pelatihan PSHT, itu nggak akan terlepas dari yang namanya tugu PSHT. Iya. Ya. itu simbolisnya apa sih artinya? Kalau simbolis dari tugu ya, kalau tugu itu kenapa kok didirikan di daerah tersebut? Itu karena yang jelas itu penanda kalau bahwa di situ ada warga. Yang ketiga berarti di sini, yang kedua berarti di situ warganya sudah banyak. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan warganya belum banyak belum bisa. Iya kan, pakai dana bang. Pakai dana. Seperti itu. Kalau warganya cuma 2 susah bang. Benar. Berarti itu pakai dana pribadi. Ada bantuan dari ranting itu, ada cabang juga ada. Yang jelas mungkin setengah ataupun separuh lah. Jadi Mas ada kepikiran mau buat tugu? Ada bang itu. Yang jelas ada ya. Cuman nggak tahu kapan ada. Iya. Kira-kira itu diwajibkan atau bagaimana? Enggak. Tidak. Jadi sesuai dengan personal kita masing-masing ya. Mau buat atau tidak itu terserah dari kita. Berarti saya dari taekwondo boleh dong buat juga. Iya mau ya. Benar ya? Iya, karena saya takutnya seperti ini. Nah, ini ciri khas dari pencaksilat, nggak boleh ada yang makai. Seperti itu kan. Nah, saya makanya saya tanya. Karena setiap jalan ya, saya pernah di BK3 itu anak PSHT-nya ramah-ramah luar biasa. Saya latihan aja dia lewat sapa salam. Luar biasa. Terus di Tugu Harum juga ada. Terus banyak, saya ke Martapura itu ada. Di BK16 ada. Jadi semua tempat tuh ada tugunya, tugu PSHT seperti itu. Paling ya diseling-selingi dari ada IPSI, ada itu luar biasa majunya PSHT. Kalau menurut saya kalau semisal abang mau bikin tugu itu malah nama bagusnya bang. Karena apa? Nggak mungkin kita itu mau promosi, itu taekwondo di sana taekwondo kan mungkin. Cuman kalau kita masang tugu, mayoritas orang akan berpikir, berarti di sini ada taekwondo. Seperti itu. Nggak ada kepikiran pengen ngisi ekstrakurikuler di sekolah? Belum. Kenapa? Belum ada. Yang jelas tuh gimana ya? Mungkin kesibukan tadi bang ya. Kesibukan, dan di situ untuk warga-warga yang sudah jadi, itu mereka juga masih sekolah dan dituntut orang tuanya mungkin. Nggak orang tuanya sih, mungkin mereka berpikir kalau saya nggak kerja dari mana duit. Oke gini, ini agak sedikit sensitif lagi. Kan kita ngelatih nih. Mas juga ada kehidupan, saya juga ada kehidupan, ada kebutuhan juga. Bagaimana dengan Mas melatih? Apakah dapat dana dari melatih atau bagaimana? Atau misalkan saya suka rela gitu? Yang jelas kalau untuk dana itu tidak ada bang. Bahkan latihan mungkin di sana-sana ya. Itu kalau latihan tuh lampu tuh mungkin ada yang iuran ya untuk bayar lampu. Cuman kalau alhamdulillah tempat saya itu tidak. Karena gini, mungkin karena kecintaan saya kepada SHT yang masalah lampu atau segala macem, waktu, kondisi istirahat itu kan saya relakan asalkan anak-anak saya semangat latihan. Kalau masalah untuk dana itu tidak ada, ataupun per bulan SPP segala macam tidak ada. Mungkin ada semisal uang kas. Uang kas itu kita butuh atau kita pakai semisal kalau ada tamu bisa seperti itu. Jadi hanya sekedar uang kas, bukan untuk uang yang iuran per bulan tuh nggak ada. Kalau seperti kami nih ya, kalau kami per pertemuan bayar, itu untuk beli minum dan lain sebagainya, paling 2.000 atau 1.000 seperti itu. Nah kalau di sana nggak ada.